Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Bustanul Arifin dari Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Kendali Cerdas ini akan kita bahas mengenai contoh aplikasi dari kendali logika fuzzy atau Fuzzy Logic Controller FLC. Setelah kita ketahui bersama mengenai teori-teori logika fuzzy, saat ini akan kita jelaskan mengenai aplikasi dari kendali logika fuzzy. Dibuat sebuah contoh, jadi ada sebuah mobil yang akan diterapkan dengan kendali logika fuzzy. Mobil ini dikendalikan secara otomatis agar dapat mempertahankan kecepatannya, ya, sehingga mobil tersebut tidak menabrak mobil lain di depannya. Gitu. Kalau ada sebuah kasus seperti ini, kita perlu mulai melihat lebih detail kira-kira input dari sistem ini apa, terus nanti bagaimana prosesnya. Jelas prosesnya menggunakan kendali logika fuzzy, dan outputnya adalah ini mempertahankan kecepatan, sehingga ya contohnya di sini nanti kita lakukan pengereman sehingga mobil yang dikendalikan secara otomatis tidak menabrak mobil lain di depannya. Nah, ini inputnya jelas, yang pertama adalah jarak mobil tersebut dengan mobil lain di depannya. Yang kedua adalah kecepatan mobil. Ya. Jadi input untuk kendali logika fuzzy adalah minimal 2. Kalau 1 biasanya ada sistem inputnya 1 tetapi dijadikan 2. Maksudnya adalah contohnya jika inputnya error, maka output yang kedua atau input yang kedua maksud saya, input yang pertama adalah error, input kedua adalah perubahan error gitu. Jadi untuk contoh ini kita klasifikasikan, inputnya adalah jarak mobil dan yang kedua adalah kecepatan mobil. Outputnya apa sistem ini? Outputnya adalah pengereman. Ya. Dari input-output ini, maka kita klasifikasikan ke dalam beberapa fungsi keanggotaan. Dan perlu diingat bahwa output dari kendali logika fuzzy tidak boleh hanya on dan off saja. Ya. Kalau on dan off saja berarti itu kembali ke teknik digital biasa, elektronika digital 0 dan 1. Padahal kendali logika fuzzy itu adalah untuk menjembatani ya, kekakuan dari digital 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 itu ada nilai-nilai tengahnya. Jadi tidak hanya hitam dan putih, tetapi ada abu-abu, ada agak gelap, abu-abu terang, abu-abu gelap, begitu ya. Jadi perlu diingat, harus dipilih outputnya bukan merupakan output on dan off saja. Gitu. Kita tinjau lebih lanjut inputnya. Input 1 jarak mobil dengan fungsi keanggotaan atau membership function ya. Nanti kita singkat dengan MF. Yang pertama adalah jarak dekat, kedua jarak cukup, yang ketiga jarak jauh. Ini boleh dipilih fungsi keanggotaannya misalnya lebih dari 3, 5, 7 biasanya ganjil ya. Jadi ada nilai tengahnya, terus yang kanan dan kiri atau yang lebih rendah dan lebih tinggi. Dan penamaannya ini pun macam-macam. Di sini dinamakan dengan jarak dekat, jarak cukup, jarak jauh, jarak sedang pun sebenarnya bisa, tetapi ini agar tidak rancu dengan definisi dengan input yang lain. Nah, untuk ini, input kedua adalah kecepatan mobil dengan fungsi keanggotaan, kecepatan rendah, kecepatan sedang, kecepatan tinggi. Ini diklasifikasikan menjadi 3 juga. Gitu. Penamaannya ini pun unik ya, jadi rendah, sedang, tinggi.
Oleh karenanya tadi ini dinamakan jarak dekat, jarak cukup, tidak dinamakan jarak sedang. Tapi walaupun seperti itu boleh juga, asal nanti tidak membingungkan di dalam prosesnya. Input sudah kita klasifikasikan dalam 3 fungsi keanggotaan. Ini pun sama, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Ya. Jadi, dan membership function ini tidak harus sama antara input 1 dan input 2. Boleh ini 3, yang input 2, 5 misalnya, boleh seperti itu. Atau kebalikannya. Ya. Tergantung dari klasifikasi desainer atau perancang sistem kendali fasi tersebut. Terus outputnya di sini pengereman mobil ya. Jadi ini ada fungsi keanggotaannya, pengereman sedikit dan pengereman banyak. Jadi ini tidak hanya boleh 0 dan 1. Sedikit ini nanti ada nilai-nilainya, banyak juga. Jadi tidak pengereman atau tanpa direm dan direm, begitu tidak boleh ya. Tapi ada definisinya ya. Dan definisi ini mengandung arti nilainya antara 0 sampai dengan 1. Fungsi keanggotaan jarak ya, MF jarak, membership function jarak, kita definisikan ya. Jadi untuk sumbu vertikal 0 sampai dengan 1 ini adalah digital ya. Jadi 0 sampai dengan 1. Dan untuk yang horizontal 0 sampai dengan 20. Ini mewakili dari fungsi jarak ya. Jaraknya dengan satuan meter. Ini kita definisikan seperti ini. Tadi telah kita sepakati bahwa membership function jarak ada 3. Ya, jarak dekat, jarak cukup, jarak jauh. Kita buat seperti ini. Ya. Ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk segitiga, ya, dan lain-lain. Kebetulan contoh di sini adalah trapesium dan segitiga. Dan nilai-nilainya ini pun kita definisikan sesuai dengan si perancangnya ya. Jadi mobil yang satu dengan mobil yang lain berbeda. Misalnya mobil untuk angkutan berat, angkutan ringan, atau mobil balap, ya tentunya berbeda ya. Kebetulan ini adalah kita definisikan seperti ini. Jadi jarak 0 sampai dengan 3 meter itu jarak yang sangat dekat ya, dekat. Kalau kita masukkan dekat maksudnya 3 sampai 10 ini sudah mengalami penurunan ya. Misalnya 4 ini derajat keanggotaannya sudah turun dari 1. 5 ini juga turun terus sampai 10 derajat anggotaan fungsi jarak dekat ini 0. Ya, seperti telah didefinisikan pada penjelasan sebelumnya. Jarak cukup pun sama ya, ini kita bentuk segitiga, jadi dimulai dari jarak 5 meter sampai dengan 17 meter. Dan ini ada titik-titik yang bersinggungan ya. Begitu juga dengan jarak jauh, dimulai dari jarak 15 sampai dengan jarak 20. Dan ini sekali lagi berbeda-beda ya, tergantung perancangnya. Jadi jarak 0 sampai dengan 20 bagi sampai 20 meter bisa jadi dalam kendaraan lain didefinisikan sebagai derajat membership function-nya jarak dekat saja. Ya, tergantung dari kecepatannya. Nah, ini kecepatan membership function kecepatan ya. Ini didefinisikan 0 sampai dengan 100 km per jam. Ya, berarti kira-kira mobil biasa ya, bukan mobil balap atau mobil yang lain-lain ya. Dan fungsi keanggotaannya ini terdiri atas bentuknya trapesium dan ada juga yang berbentuk segitiga. 15, 40 ini kecepatan rendah, 15 sampai dengan 90 ini masuk juga ke kecepatan sedang, tetapi dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda. Untuk kecepatan tinggi di sini contohnya ya 45 sampai dengan 100 km per jam. Nah, ini contoh kasus seperti ini. Sekarang misalnya dalam satu waktu ya, suatu titik tertentu, ini kan
kendaraan itu jalan terus ya, dinamis ya. Dalam suatu saat T gitu, input dari sensor didapatkan ya. Dimisalkan jarak adalah 8 meter dan kecepatan 75 km per jam. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam membership function ini ya. 8 nanti di mana kira-kira? Oh, di sini ya. Terus kecepatannya adalah 75. Oh, di sini berarti seperti itu ya. Nah, ini kita masukkan jarak 8 meter. Ini terus ditarik garis ke atas. Ini dibuat nilainya berubah 0 sampai dengan 10. Sebenarnya ini 0 sampai dengan 1 ya. Berarti ini 0,6 dan ini 0,2. Nah, ini ditarik ke atas. Dicari di manakah titik pertemuan jarak 8 meter ini dengan derajat membership function jarak dekat. 8 ini ditarik ke atas lagi, di mana dia derajat keanggotaannya nilainya berapa untuk membership function jarak. Nah, maka titik-titiknya di sini. Ini kita tarik ke sana, oh nilainya adalah 2 atau 0,2 ya kalau ini 1. Kalau yang 8 untuk cukup, jarak cukup ini nilainya adalah 0,6. Begitu juga kita lakukan untuk kecepatan 75. Jadi ya, ini dinaikkan ke atas, nilainya di sini 0,4 ya. Dan ini untuk kecepatan sedang, untuk kecepatan tinggi naik lagi bernilai 0,6 atau di sini 6 karena ini 10. Kalau sudah kita masukkan ke fasifikasi. Ya, maka dari membership function jarak dan membership function kecepatan mobil didapatkan derajat keanggotaan untuk jarak dekat, ya ini disingkat dengan D adalah 2 atau 0,2 ya, supaya Anda tidak bingung ya. Untuk derajat keanggotaan cepat adalah jarak. Untuk derajat keanggotaan jarak cukup maksud saya, bukan cepat ya. Ini adalah 6. Untuk kecepatan mobil 4 dan 6. Ini kecepatan sedang dan ini kecepatan tinggi. Kita lihat di sini ya, ini kecepatan sedang atau kecepatan tinggi. Berarti sebenarnya nilai kecepatan rendah berapa? Nilai kecepatan rendah adalah 0. Garis ini ya, garis ini sebenarnya ke sini naik sampai dengan 15, turun 40. Ini punya nilai ya sampai dengan 100 km per jam, tetapi nilainya di sini adalah 0. Begitu juga dengan yang sedang. Sedang dimulai dari 0, 0 terus sampai 15, terus mulai naik dia derajat keanggotaannya sampai dengan mentok tertinggi, mulai turun sampai nilai ini ke 100 gitu. Sehingga sebenarnya ini new ya, derajat keanggotaan untuk jarak jauh, ya, jarak jauh, dia ada nilainya, tapi nilainya berapa? Nilainya 0, karena mulai ini, ya, nilainya 0. Kalau ini kecepatan rendah, kecepatan rendahnya 0, karena di sini, ya, trapesium, ini turun, terus sampai sini 0, kecepatan sedangnya adalah 4, kecepatan tingginya 6. Ya, semoga Anda dapat mengikuti penjelasan ini. Terus setelah itu kita masuk ke inference. Inference itu ada tabel basis aturan. Ya, dulu kita ikuti bersama penjelasan mengenai searching, reasoning. Ya, ini masuk reasoning. Kenapa? Karena ada basis aturan. Kalau contoh sebelumnya adalah misalnya untuk permainan catur ya, reasoning dia harus ada aturan tertentu, yaitu kuda jalannya letter L dan lain-lain. Ini pun sama. Ini sebuah aturan yang mudah kita mengerti. Contohnya seperti ini. Jadi jika jarak dekat, kecepatan rendah, maka pengeremannya, ini pengereman ya, pengeremannya sedikit. Gitu. Jika misalnya jaraknya dekat, kecepatan tinggi, supaya mobil tidak menabrak dengan mobil lain di depannya, maka pengeremannya adalah banyak. Nah, ini banyak di sini.
Jadi ini rule pertama, rule kedua, rule ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah sesuai dengan membership function tadi. Karena masing-masing 3, ya, maka total rule-nya adalah ada 9. Jarak dekat, jika jarak dekat dan kecepatan rendah, maka pengeremannya sedikit. Jika jarak cukup, kecepatan rendah, maka pengeremannya sedikit. Terus seperti itu sampai dengan jika jarak jauh, kecepatan tinggi, maka pengeremannya sedikit. Terus seperti ini. Ini pun berdasarkan dari pengalaman ya. Seperti tadi, ada basis aturan di permainan catur. Ini pun ada basis aturan. Gimana jika kombinasi ini? Ini boleh nggak dimodifikasi? Boleh juga ya. Tergantung dari desainernya. Kalau ini sudah masuk, ya, kita masuk ke sini. Ini rule-rule-nya. Kebetulan yang sesuai, ya, yang sesuai dengan masing-masing membership function ini adalah rule ke 4, 5, 7, 8. 4 itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Berarti 1, 4, 5, 7, 8. Nah, ada 4 rule aja. Rule yang lain bagaimana? Ya, rule yang lain tidak ikut. Kenapa? Karena nilainya tidak masuk. Ya, gitu. Atau nilainya 0. Ini kita lihat ya, kita menggunakan metode max-min. Ya, berarti diminimalkan dulu, baru mencari nilai maksimal. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan saja. Ini jarak, ini kecepatan, ya, 02 di 04 di gitu, ya, 06 di 04 seperti ini, ya, dari nilai-nilai ini. Terus kita cari minimalnya dulu. Rule 4 ini kan aturannya menggunakan max-min ya. Tetapi dicari minimalnya dulu. Kenapa yang lain rule 1 dengan rule sampai dengan rule 3 kok tidak diisi? Karena nanti hasilnya pasti 0. Kok 0 kenapa? Karena rule 1 misalnya ya. Jarak dekat nilainya berapa? Oh, jarak dekat nilainya 0 ya. Terus kecepatan rendah nilainya berapa? Kecepatan rendah nilainya 0. Nah, 0 dengan berapa tadi? 2. Kalau diminimalkan, yang paling sedikit mana? 0 pasti. Sehingga ini tidak ditulis. Gitu. Ya. Itu 0 dengan 4, nilainya adalah yang lebih minimal 2. Ini D-nya ini maksudnya adalah desimal. Ya. 2. Terus 0 dengan 4, maksud saya 6 dengan 4, minimalnya adalah lebih kecil 4. 2 dengan 6, lebih kecil 2. 6 dengan 6 sama ini. Ya. Lalu masuknya kemana? Banyak sedikit ini ada yang masuk ke banyak, ada yang sedikit, tergantung dari ininya. Ya. Aturannya adalah tadi rule 4, 5. Rule 4 nanti masuknya ke banyak. Ya, pengereman banyak. Rule 5 masuknya adalah ke pengereman sedikit. Nah, ini banyak sedikit. Nah, sini banyak, ini banyak juga. Nah, itu banyak ini sedikit. Kalau ini sudah seperti ini, lalu ditarik ke bawah ya, nilai maksimalnya 2 dengan 2. Jadi banyak ini untuk kriteria pengereman banyak ini dilihat yang paling maksimal berapa? Oh, nilai 6. Kalau yang sedikit 4. Kenapa? Karena lawannya 0 saja. Ini tidak ada lawannya. Sehingga 4. Sehingga nilai-nilai inilah yang akan kita proses lebih lanjut. Ya. Selanjutnya adalah defasifikasi. Metode yang digunakan dalam contoh ini adalah metode MOM, ya, mean of maximum. Jadi rata-rata dari nilai maksimum tadi. Yang fungsi keanggotaan keluarannya adalah fungsi keanggotaan singleton. Singleton itu
bukan berbentuk seperti ini ya. Kalau ini bukan singleton ya. Singleton itu ya satu-satu ya. Adalah ini satu-satu. Ini pengereman sedikit, nilainya 3, dan 5 ini adalah pengereman banyak ya. Kenapa kok 3 dan 5? Maksudnya ini adalah satu contoh untuk memudahkan Anda ya. Sebenarnya pengereman itu kan berapa gaya yang dilakukan pada kaki untuk melakukan pengereman, berapa newton gitu lah. Di contoh ini supaya mudah ya, karena ini adalah untuk supaya Anda memahami proses-proses yang terjadi di kendali logika fasi, sehingga nilai-nilai ini dibuat mudah aja. Contohnya adalah 3 dan 5. Singleton ya. Dengan ketinggian maksimum fungsi keanggotaan bagi aturan ke I atau HI adalah 1 ya, 1. Ini nilainya 1. Dan jumlah aturan N adalah 3. Ya, jumlah aturannya rule base-nya tadi adalah 3. Maka persamaannya W sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan 3, alfa 1 dikalikan alfa I maksud saya, berarti 1 dikalikan W1 ditambah alfa 2 kali W2 ditambah alfa 3 kali W3 dibagi alfa 1, alfa 2, alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3. Ini sigma ya. I W3. Jadi maksudnya seperti ini. 3 dan 5 ini adalah nilai-nilai ini. Ya. Nilai ini 3 dan 5 ya. Ini ya, W-nya. Ya. Sedangkan alfanya adalah hasil dari ini. Sedikit itu 4, banyak adalah 6. Berarti yang sedikit nanti dikalikan 3, yang banyak dikalikan 5. 4 kali 3 ditambah 6 kali 5. Dibagi berapa? 4 plus 6. Ya. Dibagi alfanya. Alfanya ini. 4 plus 6. Sama dengan 4 kali 3, 12. 6 kali 5, 30. Dibagi 4 plus 6, 10. 12 tambah 30, 42 dibagi 10. 4,2 satuan pengereman. Jadi nilainya kira-kira di sini ya, 4,2. Tengah-tengah tetapi lebih condong ke pengereman banyak. Karena tengah-tengahnya di sini adalah 4, tapi tadi hasilnya 4,2. Satuan pengereman. Ya ini nanti hasil akhirnya bisa dicontohkan adalah berapa newton gitu ya. Seperti itu. Jadi kembali ke sini, jika dimisalkan ya ada jarak antar mobil yang akan dikemudikan secara otomatis dengan di depannya 8 meter dan kecepatan saat itu 75 km per jam, maka satuan pengeremannya adalah 4,2 satuan pengereman ya. Gitu. Ya. Jadi, nah ini tadi, dia agar aman, tidak menabrak mobil di depannya, maka satuan pengereman yang diperlukan adalah 4,2. Dan itu saat titik tertentu, ya. Saat titik tertentu, saat waktu tertentu, saat itu. Padahal mobil itu kan dinamis ya. Mobil selalu setelah direm misalnya, tiba-tiba mobil di depannya bergerak cepat. Maka dia menghitung kembali, ya, menghitung dengan mendapatkan nilai-nilai di sensornya ini tadi. Ya. Nah ini, sensornya berapa? Sensor jarak berapa? Kecepatannya saat itu berapa? Misalnya ya. Tadi kecepatannya konstan 75 terus direm dia. Direm agak sedikit 60 ya, menjadi kecepatan 60 km per jam.
jaraknya, karena mobil di depannya tiba-tiba dia kencang ya, lebih cepat, maka jaraknya nanti berubah. Nah, proses ini akan terjadi lagi. Oh, nilainya berapa? Membership function masuk ke jarak apa? Apakah jarak cukup, jarak jauh, kecepatannya masuk ke kecepatan rendah, kecepatan sedang, atau kecepatan tinggi. Begitu seterusnya sehingga mobil tersebut adalah selalu dinamis ya, tetapi dengan kendali logika fasi. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.